Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga Allah memudahkan langkah kita untuk datang ke sini dalam keadaan sehat walafiat. Sudah tahu narasumber kita hari ini siapa? Siapa coba namanya? Siapa? Sapa dulu dong, buzzernya ada di depan kita. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita panggilkan narasumber kita yang luar biasa, barangkali saya mau menyapa dulu teman-teman dari Fakultas Psikologi. Oh, Masya Allah. Dari Fakultas Agama Islam. Dari Fakultas Keguruan. Fakultas Kesehatan. Wah, banyak warganya di atas nih, Mbak. Fakultas Teknik. Fakultas Farmasi. Baik teman-teman, mahasiswa baru angkatan 2022, menjadi seorang mahasiswa bukanlah hanya sekedar datang ke kampus untuk mengisi presensi, akan tetapi menjadi seorang mahasiswa perlunya mengukir dan mengeksplor diri untuk menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Dan menjadi seorang mahasiswa bukanlah hanya sekedar duduk di bangku kuliah saja, akan tetapi menjadi seorang mahasiswa perlulah mengetahui alam kampus seperti apa dengan mengikuti organisasi. Kita sudah mendatangkan ahlinya, kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa yang didatangkan oleh Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kita sambut narasumber kita yang luar biasa, sang motivator. Ini dia Kak Sherly Anavita. Kak Sherly, silakan Kak Sherly. Oke, apa kabar Kak Sherly? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Wah, ini auranya beda nih guys ya. Saya sudah gak gimana gitu. Oke, cek satu doang, cek. Cek satu. Oke. Mohon maaf ada gangguan teknis ya. Oke Kak Sherly, mohon izin saya membacakan untuk kurikulum vitae Mbak Sherly. Mbak Sherly adalah lulusan dari pendidikan 2010 sampai 2014, Bachelor of Social Science, Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia. 2016 sampai 2018, Master of Social Impact Investment, Fakultas Hukum dan Bisnis, Swinburne University, Melbourne, Australia. Pengalaman organisasi beliau, Wakil Ketua OSIS SMP Yavena Aceh 2004 sampai 2005, Wakil Ketua OSIS SMA Yavena Aceh 2008 sampai 2009, Wakil Ketua Dewan Kerja Nasional Pramuka tahun 2013 sampai 2014. Pencapaian penghargaan beliau sebagai karya tulis terbaik pada Australia Conference for International Development Australia 2017. Juara 1 kompetisi menulis esai nasional diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2015. Juara 2 IIM Presiden Leadership Academy Program by IIM Presiden Institute bekerja sama dengan Berita 1 TV Indonesia 2013. Untuk penghargaan dalam bidang agama beliau, finalis Dai Muda Pilihan Antp pada tahun 2012, finalis Pildacil Pemilihan Dai Cilik Latifi 2004. Kemudian beliau juga sebagai host MC Muslim 2013 sampai 2014. Pengalaman luar negeri beliau, penerima Australia Award Scholarship Long Term Indonesia Australia pada tahun 2016 sampai 2018, delegasi terbaik Asia World Model Unit Nation South Korea 2018, dan juara 1 Naila National Australia Indonesia Language Award 2017. Kemudian beliau penerima International Homestay Program in Australia 2014. Dan banyak lagi pengalaman beliau dan pencapaian beliau.
Beliau adalah sang motivator yang hari ini akan memberikan inspirasi kepada kita semua untuk melakukan perubahan dari diri dan melakukan perubahan untuk kemajuan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Sherly Anavita, kami persilahkan. Sherly izin sambil berdiri Kak. Izinkan Sherly menyapa kita semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sherly senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan Student Day kita. Ini hari pertama, Sherly dapat informasi sampai besok ya Pak. Teman-teman, izinkan Sherly menyampaikan salam hormat setinggi-tingginya kepada dalam hal ini rektor atau yang mewakili, juga kepada Wakil Rektor 3 dalam hal ini yang berkenan berada di tengah-tengah kita. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman semua. Kepada Bapak Ibu Dekan dan seluruh Ciftas Akademik yang Sherly mohon izin tidak menyebutkan satu persatu. Tapi yang jelas tentu dalam hal ini orang tua kita dengan tuahnya teman-teman. Senior-senior kita tentu dengan semangatnya. Guru-guru kita tentu dengan ilmunya. Tapi yang jelas kita yang masih punya jiwa muda ini tentu dengan semangatnya. Teman-teman masih semangat? Ada yang masih, ada yang enggak. Waktu memang udah menunjukkan pukul 11 lewat teman-teman. Masih semangat? Teman-teman, Sherly disclaimer dulu di awal. Sherly dikasih kesempatan untuk memegang sedikit mic seperti ini. Ada sedikit undangan di depan seperti ini. Bukan karena ilmu Sherly lebih, bukan karena pengetahuan Sherly lebih, bukan karena wawasan Sherly lebih. Sama sekali bukan. Ada istilah dari orang bijak yang kurang lebih mengatakan begini, setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan sekarang justru adalah masanya teman-teman, sekarang adalah momentumnya teman-teman, sekarang adalah waktunya teman-teman. Untuk itu kalau ada sudut pandang, ada strategi, ada taktik, ada cara yang berbeda, silahkan teman-teman nanti sampaikan atau tanyakan. Kalau Sherly bisa jawab dengan senang hati, yuk kita berdiskusi. Tapi kalau Sherly belum bisa jawab, Sherly akan lempar dulu kepada Ayahanda dan cek 1, 2. Cek. Kepada Ayahanda dan Ibunda kita untuk membantu menjawab. Tapi kalau Sherly belum bisa jawab juga, izinkan Sherly menampung dulu sebagai PR. Lain waktu kita punya kesempatan untuk ketemu, baik secara langsung maupun tidak langsung, insya Allah Sherly akan bawa jawabannya. Teman-teman, izinkan Sherly mengawali. Tadi Sherly dapat informasi kita mayoritas di sini adalah yang mahasiswa baru tahun ini, benar ya? Karena tadi sudah di absen beberapa kali yang dari fakultas mana, maka Sherly yakin ratusan pasang mata kita yang ada di ruangan ini adalah kita yang punya jiwa muda. Izinkan Sherly mengawali dari satu pertanyaan. Teman-teman, siapa di antara kita di sini yang udah nggak ngerasa punya jiwa muda lagi? Ada nggak? Sherly angkat tangan loh ini. Gak ada, berarti kita semua yang ada di ruangan ini adalah kita yang masih punya jiwa muda. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan saat kita bicara muda teman-teman, kita bukan lagi bicara tentang usia. Kita bukan lagi bicara tentang umur. Meskipun di bawah, di undang-undang kepemudaan di bawah Kemenpora pada akhirnya ada aturan. Tapi pada akhirnya bicara tua muda bukan lagi tentang usia, tapi ini adalah tentang cara kita berpikir dan pilihan-pilihan sikap kita. Kita pengen ngelihat ke depan dengan harapan atau dengan keputusasaan. Kita pengen terus-terusan nyalahin keadaan yang biasanya keadaan itu di luar kemampuan kita untuk mengontrol. Atau kita ngelihat nih teman-teman apa yang sebetulnya bisa kita lakukan. Saat kita bicara muda, Sherly izin Kak? Otomatis kita bicara tentang masa depan, benar Kak? Anak muda gak bisa nawarin masa lalu. Anak muda sedikit sekali yang bisa menawarkan hari ini. Teman-teman, yuk kita berani akui, ilmu kita sedikit, benar ya? Pengalaman kita sempit, wawasan kalaupun ada yang kita ketahui, percayalah ini masih sangat terbatas. Dengan kata lain, kalau ada sedikit saja yang bisa kita tawarkan, ini tentu adalah masa depan. Untuk itu jangan mau direnggut rasa percaya dirinya ketika ada pihak-pihak yang mengatakan anak muda bisa apa, anak muda tahu apa yang bisa ditawarkan oleh anak muda. Jangan mau diambil rasa confident-nya karena kalimat-kalimat demikian. Karena justru dibalik cara berpikirnya. Justru karena kita anak muda, kalau ada hal yang bisa kita tawarkan, yang kita create, ini tentu adalah realitas sosial di masa depan. Dan menariknya, bicara tentang muda,
Ini bukan baru FYP 2-3 bulan yang lalu. Bukan baru trending 5-10 tahun yang lalu. Bukan baru viral 10-15 tahun yang lalu. Saat kita bicara muda, sebetulnya ini udah trending, udah hype, udah viral. Bahkan dari 1400 tahun yang lalu. Baik dari timur maupun dari barat, sama. Kalau dari timur, kita sama-sama mengenal istilah yang sudah sangat masyhur, yang kurang lebih menyebutkan Syubanul Yaum Rijalul Ghad, Rijalul Yaum Imarul Ghad. Dari barat juga sama, para filsufnya menyebutkan the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama teman-teman. Kita yang muda hari ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Amin. Kayaknya marah-marah banget bilang amin ya. Kak Ser kok ya kita jauh betul bahasnya bicara tentang pemimpin di masa depan. Sekarang Kak, kita bulan November sekarang tahun 2022. Sebentar lagi kita memasuki 2023 hitungan hari dengan semua proyeksi dan prediksinya. Teman-teman, minimal kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab untuk setiap keputusan, pilihan sikap yang kita buat. Apalagi dalam perjalanan kita sebagai mahasiswa. Dan menarik, saya teringat perkataan salah seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat teman-teman. Namanya Malcolm X. Dia berkulit hitam, dikucilkan saat ia hidup. Udah berulang kali, udah berulang kali keluar masuk penjara. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk membela satu nilai dalam hidupnya. Yaitu keadilan. Persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Dan ternyata sudah banyak para peneliti, khususnya peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, maka secara social influence yang menurut World Economic Forum adalah satu dari 10 skill set yang dibutuhkan hingga tahun 2030, maka orangnya adalah Malcolm X. Nah teman-teman, Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini, the future, masa depan, belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah gak bahas lagi nih. Kita laki-laki atau perempuan, kita lahirnya di desa atau di kota, kita berproses atau sempat berproses di masa-masa COVID-19 apa enggak. Sehingga generasi kita sering disebut sebagai generasi COVID-19, benar gak? Kita berasal dari kondisi sosial, ekonomi, keluarga seperti apa, kita tidak sedang membahas ini, dan Malcolm X juga tidak sedang membahas ini. Bicara tentang masa depan, maka kita semua yang masih merasa punya jiwa muda, ini punya kesempatan yang sama teman-teman, selama mau berdamai dengan 4 hal. 4 hal ini secara cepat adalah pertama kita mau kerja keras, karena gak ada hasil yang instan. Instan dapatnya, instan pula kita harus rela melepasnya. Yang kedua adalah kita mau untuk bekerja cepat. Sekarang zaman terbuka bukan hanya bagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang besar. Dan ini eranya teman-teman, ini momentumnya teman-teman untuk ambil bagian. Yang ketiga adalah ini eranya kita untuk bekerja cerdas. Mau gak mau, suka gak suka, kita sudah menjadi bagian dari era society yang nanti sebentar akan kita bahas. Jadi bisa jadi cara kerja dan cara berkarya teman-teman sedikit kurang lebihnya berbeda dengan apa yang terjadi 30 tahun yang lalu. Terakhir, dibungkus dengan yang keempat, ini eranya kerjasama. Ini eranya kolaborasi. Skill kita A, skill mereka B, ayo kita saling sulam tambal. Kemampuan kita X, kemampuan mereka Z, ayo kita saling bergandengan tangan. 77 tahun sudah Indonesia merdeka, dari awal slogan kita udah jelas. Bhinneka Tunggal Ika, benar ya? Berbeda-beda tapi tetap satu. Sekarang kita justru disibukkan dengan perbedaannya, lupa dengan satu statement yang paling penting di belakangnya, bersatu, atau istilah kerennya adalah kolaborasi. Ketika sekarang menjadi zamannya berkolaborasi, maka otomatis hanya mereka yang kenal dengan potensi yang dimilikinya yang akan lebih gampang untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Dan ini menarik teman-teman. Sally mohon izin dulu, Sally boleh ikut turun ke bawah ya. Ini menarik teman-teman, Sally izin ke bawah agar kita lebih dekat. Pada akhirnya siapapun kita, apapun latar belakang kita dengan perbedaan jurusan,
perbedaan passion, hobi, skill yang saya yakin kita yang hadir di sini punya latar belakang yang berbeda. Ini cuma dibedakan jadi 4 tipe manusia dalam melihat masa depan. Mohon izin Pak, Ibu Sherly izin ke tengah. 4 tipe ini yang akan menentukan bagaimana kita memposisikan diri kita di tengah 80 juta generasi teman-teman di era sekarang di Indonesia. Tipe yang pertama adalah tipe-tipe yang pesimis. Yang apa? Yang pesimis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia-manusia pesimis akan nyaris menjawab dengan awalan dan mengecilkan dirinya sendiri. Menjawab dengan apa? Dengan Teman-teman, kira-kira saat toga teman-teman dipindah, alma mater teman-teman dilepas beberapa tahun ke depan, pengen ngelihat diri sendiri punya karya dalam bidang apa? Kita di apalah Kak Ser, cuma serpihan rengginang. Biar mereka aja yang pintar-pintar, yang rajin-rajin, yang punya orang dalam, yang punya support system, yang lebih cepat dapat informasi. Mereka duluan aja yang berpikir ke arah sana Kak. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita ini apalah, cuma bubuk biskuat. Tipikal manusia yang pesimis, mereka duluan mengecilkan potensi yang Tuhan titipkan pada dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Dan cara berpikir inferior ini teman-teman, mau nggak mau, suka nggak suka adalah warisan dari para penjajah yang harus kita potong, karena pada akhirnya harus kita sama-sama akui kita ini adalah bangsa besar, berada di wilayah yang bisa dibilang semuanya ada. Bagaimana mungkin dengan semua kelebihan yang kita miliki, mau dari alam, mau dari budaya, mau dari manusia, mau dari tata krama, tapi kita berpikir kecil atas diri kita sendiri. Pada akhirnya berpikir kerdil ini adalah awal kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Tipikal manusia yang kedua, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia-manusia realistis akan nyaris menjawab dengan awalan, ya udahlah, dan melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman, 10 tahun ke depan ngelihat diri sendiri sebagai siapa? Ya udahlah, itu nanti gimana orang tua mengarahkan kita aja Kak Ser. Teman-teman, beberapa tahun ke depan saat status mahasiswa udah gak ada di pundak kita lagi, teman-teman ngelihat diri sendiri punya karya dalam bidang apa? Ya udahlah, itu nanti gimana takdir berbicara aja. Kira-kira kapan ya teman-teman kita nggak lagi merepotkan orang tua? Kalaupun setidaknya kita nggak bisa memberi, minimal kita nggak meminta. Ya udahlah, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja. Sekarang 2022, 8 tahun ke depan adalah peak session pertama bonus demografi terjadi di negeri kita. Kira-kira kita kepengen ngelihat kondisi generasi kita gimana teman-teman? Ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya diwariskan pada kita aja, kita lanjutkan Kak Ser. Tipikal manusia yang realistis, mereka senang dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka senang mendengar narasi orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. Dan ternyata 3 kata teman-teman yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini. Apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitar kita selalu ngedukung, selalu ngesupport apa yang menjadi target, visi, goal, cita-cita atau apapun kita menyebutnya. Gimana kalau enggak? 1 kali hidup, umur kita singkat, masa muda enggak akan terulang 2 kali, waktu enggak akan nunggu kita siap, habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, goal dan cita-cita kita, ini enggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, naik 1 tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia-manusia optimis selalu menyisakan ruang, space, sekecil apapun untuk tetap berpikir positif. Teman-teman, kira-kira 10 tahun ke depan ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Kak Ser, sekarang kita adalah mahasiswa. Karena mayoritas yang hadir di sini adalah semester 1, silakan. Passion, hobi, skill, jurusan teman-teman yang isi sendiri. Tapi 10 tahun ke depan Kak Ser, karena kita punya passion dalam bidang, silakan. Entrepreneur misalnya, ini hanya contoh konkret saja. Maka kita saat itu sudah punya usaha kita sendiri. Amin. Berat kayaknya Pak. Saat itu namanya juga kita baru mulai Kak Ser sebagai anak muda. Ya omset per tahun 3-5 M dulu deh. Amin. Itu
itu nggak berat teman-teman. Jangan-jangan selama ini langkah kita yang terlalu kerdil untuk mengejar sesuatu yang kita anggap besar. Habis ini akan kita kupas. Saat itu nggak banyak sih Kak, tapi syukur kehadiran kita sudah membuka lapangan kerja untuk nggak jauh di kampung kita saja, sudah membuka lapangan kerja minimal untuk 30 hingga 40 anak muda di sana. Pada akhirnya, tipikal manusia yang optimis saat banyak orang mengatakan, that's impossible, Sir, nggak usah halu, nggak usah ketinggian cita-citanya. Justru mereka duluan yang mengatakan, I'm gonna prove it, kita yang akan buktikan. Saat banyak orang menertawakan apa yang menjadi goal kita, justru manusia-manusia optimis yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Menariknya teman-teman, di tangan manusia-manusia yang optimis, realitas sosial itu diciptakan bukan lagi ditunggu. Momentum itu dibuat, bukan lagi dinanti. Tipikal manusia yang terakhir, yang keempat, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, yuk kita jujur sebagai anak muda. Gak semua yang kita pikirkan bisa kita lakukan, benar gak? Benar ya? Gak semua ide, gak semua kreativitas dan gagasan bisa kita eksekusi. Ada aja tantangan, ada aja halangan, ada aja aturannya. Sebagai mahasiswa sekarang, mungkin di sini ada kakak-kakak tingkatnya yang ikut hadir baik offline maupun online. Ada namanya aturan kampus. Sebagai warga negara, kita punya aturan negara. Teruntuk kita yang saat ini kuliah sambil bekerja, atau sudah mempunyai tanggung jawab yang itu mengarahkan kita pada dunia profesi, ada namanya aturan institusi, aturan lembaga tempat kita bekerja. Sebagai makhluk Tuhan teman-teman, kita punya aturan Tuhan, apapun agamanya. Dilalahnya adalah kita semua sebagai makhluk sosial dengan segala latar belakang perbedaannya, ini punya norma-norma sosial di tempat kita tinggal. Norma sosial di Kalimantan misalnya, belum tentu sama dengan norma sosial di ujung barat Indonesia. Di ujung barat Indonesia belum tentu sama dengan ujung timur Indonesia. Kita semua yang ada dan berdialektika di Indonesia belum tentu sama dengan mereka yang di Eropa. Norma sosial di Eropa belum tentu cocok dipakai di Amerika belum tentu cocok dipakai di Jepang norma sosialnya beda dengan yang ada di Timur Tengah. Harus kita akui teman-teman, suka nggak suka, terima nggak terima, aturan itu akan terus ada. Justru aturan itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, kayak gimana pun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving, keep learning, keep doing. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 20-an cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Menariknya, hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Pertama perubahan, kedua pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan bagi kita yang masih punya jiwa muda untuk duduk di tangga kedua. Ini gak ada dalam kamus hidup anak muda. Dan Sally senang sekali tadi di awal saat bertanya, Pak, ini gak ada yang ngangkat tangan ketika ditanya siapa yang udah tidak merasa muda lagi. Artinya kita yang hadir di sini adalah yang pantas untuk berada di tangga ketiga. Pelan-pelan kita naik satu level lebih tinggi. Tapi pertanyaan kuncinya adalah kira-kira nih teman-teman, selama ini kita dibiasakan dan terbiasa untuk melihat masalah, menemukan solusi, mengeksekusi ide dan gagasan, ini dari tangga yang mana? Benar ya? Ini menarik. Karena pada akhirnya kesempatan itu jauh lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan jauh lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Untuk membuktikannya, izinkan Sally mengundang dua orang kawan kita. Boleh dari kanan, boleh dari kiri, boleh dari sayap kanan atas dan sayap kiri atas. Silahkan, ada yang berkenan untuk menemani Sally di depan? Satu yang di depan pakai kacamata, satu lagi yang di atas. Boleh Kak? Dibantu untuk turun. Tepuk tangan dulu untuk dua orang kawan kita. Yang laki-laki di atas, di balik tiang, boleh tadi angkat tangan? Iya kakak yang lihat ke belakang. Boleh Kak, silakan turun. Tepuk tangan dulu. Boleh, sambil kawan kita turun. Saya pinjam satu lagi. Ya. Baik. Sambil menunggu teman-teman kita turun.
kita sudah punya 3 orang kawan kita yang paling cepat tadi angkat tangan dan semoga ini merepresentasikan kita karena mereka yang paling cepat tadi. Sambil menunggu yang lain turun, mungkin teman-teman udah gak asing lagi dengan mukanya. Udah gak asing ya? Udah melihat sehari-hari di kelas. Tapi izinkan Sally memberikan kesempatan untuk berkenalan Kak. Namanya siapa, dari fakultas mana? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Kak. Perkenalkan, nama saya Wandira dari Fakultas Psikologi. Yang psikologi mana suaranya? Oke, berarti dipanggilnya? Dira. Kak Dira? Iya. Oke. Kak Dira dari Fakultas Psikologi. Yang lain sudah nyampe? Yang ini? Silakan Kak. Oke, yang satu lagi silakan Kak. Sama pertanyaannya, perkenalkan diri dulu, nama dan dari fakultas mana, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ryan Bedawi, saya dari S1 Keperawatan Bilingual. Perawat, mana suaranya? Dipanggilnya siapa Kak? Ray. Kita punya Kak Ray, kita punya Kak Dira, silakan. Halo guys, Hai. perkenalkan nama saya Zaina Rifa Nabila dari Fakultas Teknik, Program Studi S1 Arsitektur. Arsitektur, tepuk tangan dulu teman-teman. Dipanggilnya siapa? Panggil Rifa. Iva. Kita punya 3 orang kawan kita, ada Kak Dira, ada Kak Ray, ada Kak Iva. Mengingat Sally diingatkan waktu dan supaya kita lebih banyak sesi interaksi diskusinya, pertanyaannya sederhana Kak. 10 tahun dari sekarang, teman-teman, kakak-kakak sekalian ngelihat diri sendiri sebagai siapa? What's the goal? What's the vision? What's the target? Silakan Kak Dira. Yang pertama dari saya ini memiliki cita-cita menjadi seorang psikolog. Jadi ke depannya, 10 tahun ke depan saya akan membuka praktek, saya akan menjadi seorang psikolog yang mengajarkan kepada masyarakat bahwa kesehatan mental itu penting. Bahwa kita itu kesehatan bukan cuma ada di dalam fisik, tapi kesehatan mental kita itu harus dipertahankan. Kita tidak jadi lagi bangsa yang lemah. Kita harus sehat secara psikis dan juga secara badan, secara fisik gitu. Jadi untuk teman-teman semua, semoga teman-teman bisa mempertahankan psikis teman walaupun kuliah itu berat, tapi kita harus tetap semangat. Ingat orang tua kalian di rumah, ingat orang yang membiayakan kalian. Jadi teman-teman semua harus tetap semangat. Gitu. Luar biasa. Jadi sejak memilih jurusan udah tahu pengen jadi psikolog? Siap, sudah tahu. Sudah tahu? Ya. Oke. Tunggu. Tapi Sally masih penasaran karena biasanya kita lulus SMA masih bingung, bener nggak? Ya. Ini mau kemana, jurusan apa, yang dipelajari apa. Boleh tahu nggak kenapa kakak mau jadi psikolog? Mungkin ini for your information aja teman-teman. Orang tua saya adalah pengidap skizofrenia. Oke. Skizofrenia itu adalah salah satu gangguan mental yang ada di dalam psikologi gitu. Nah, itulah yang melatar belakangi saya kenapa saya ingin masuk psikologi. Saya ingin menjadi psikolog, saya ingin menyembuhkan orang-orang yang ada seperti ibu saya. Saya juga ingin membuat teman-teman semua yang hidupnya itu tidak ada tujuan, tidak ada keinginan. Saya ingin membuat teman-teman semua yang ada di sini tidak menjadi seperti itu. Kita sama-sama untuk memiliki kesehatan psikis yang bagus gitu teman-teman. Karena itulah kenapa saya ingin menjadi seorang psikolog, saya ingin membantu teman-teman semua, saya ingin membantu masyarakat Indonesia, saya ingin membantu orang tua saya untuk menjadi orang yang sehat secara psikis dan sehat secara fisik begitu. Tepuk tangan dulu untuk Kak Dira, luar biasa. Baik, kita lanjut dulu Kak, silakan. Sebelumnya, silakan Kak. Pertanyaannya kurang lebih sama, 10 tahun dari sekarang ngelihat diri sendiri sebagai siapa? What's the target? Sebagai perawat yang profesional pastinya Kak. Oke, perawat. Ada satu hal yang saya kutip sama pembelajaran dari teori keperawatan yaitu memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, gimana tuh? Sama seperti visinya Kak Dira, Ya. saya sangat ingin, saya mau menjadi pemimpin mahasiswa yang bisa mengurangi nilai-nilai perundungan, nilai-nilai pembulian, dan yang pastinya menjadi perawat yang bukan hanya merawat fisik, melainkan juga psikologis. Oke, tepuk tangan dulu. Kak, sekarang itu kan udah banyak banget lulusan keperawatan, nurse,
kira-kira apa yang membuat nanti kita berbeda dibanding sekian juta para perawat lainnya yang juga seusia kita saat ini? Ada satu teori keperawatan lagi Kak, Ya. dari Jane Watson. Ya. Pertama, sebagai perawat kita harus memenuhi fisiknya, biologisnya, psikologis, spiritual, dan sosial. Oke. Dan yang pastinya sebagai perawat dari Muhammadiyah, kita harus memenuhi 4 hal tersebut Kak. Jadi untuk membedakan kita dari perawat-perawat yang lainnya, kita harus pokoknya memenuhi apa yang kewajiban kita, karena perawat-perawat sekarang kan lebih mementingkan menyembuhkan luka dan lain-lain. Jadi mari tanamkan pola pikir kita kalau sebagai perawat kita bukan hanya menyembuhkan luka, tapi juga menyembuhkan apapun keluhan-keluhan dari seseorang. Tepuk tangan dulu teman-teman. Luar biasa. Tapi untuk menjadi seorang perawat profesional ya, kakak jadi kepala perawat jangan-jangan targetnya? Enggak. Skill apa yang dibutuhkan? Sosial. Skill sosial yang tadi memanusiakan manusia, empathy. Oke, tepuk tangan dulu, kita akan ngebahas bagian empathy itu sedikit nanti. Kita lanjut dulu Kak ke kawan kita yang ketiga. Silakan Kak Iva. Pertanyaannya sama. 10 tahun ke depan Kak Iva ngelihat diri sendiri sebagai siapa? Baik, terima kasih Kak Sherly. 10 tahun ke depan, apa yang ingin saya harapkan untuk diri saya sendiri? Yang pertama, saya punya prinsip hidup, yaitu fastabikul khairat, yang dimana artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu satu. Yang kedua juga sama dengan kakak tadi, yaitu memanusiakan manusia. Nah, dengan 2 prinsip itu saya ingin berperan turut andil di Muhammadiyah dan juga ingin ikut andil dalam meningkatkan kualitas perempuan-perempuan di Indonesia. Nah, kira-kira spesifikasinya dalam bidang apa Kak? Karena kan kualitas perempuan luas sekali kan. Kira-kira dalam bidang apa? Dalam bidang sosial dan perempuan. Dalam bidang sosial dan perempuan. Oke. Jadi kira-kira apa tuh profesinya nanti? Motivator. Motivator. Kenapa mau jadi motivator? Karena jujur Ulun juga suka dengan Kak Sherly dari melihat dari sosial media, dan yang lainnya juga seperti Kak Najwa Shihab, terus dan lain-lainnya. Saya ingin 10 tahun ke depan saya juga bisa seperti itu. Tepuk tangan dulu buat kawan kita. Ini menarik. Kira-kira untuk sampai seperti, kalau Sherly ini belum ada apa-apa. Sebutlah tadi sudah disebutkan Najwa Shihab gitu, Mbak Nana. Kira-kira untuk menjadi tipikal orang kayak begitu, skill apa aja yang butuh dipersiapkan? Skill public speaking yang pertama teman-teman. Itu yang Skill sangat public penting. speaking. Itu yang paling utama. Tepuk tangan dulu. Oke, mengingat waktu dan kita harus terus berkejaran dengan waktu. Sherly bertanya dulu, ini 3 orang kawan kita punya Instagram? Punya? Sherly izin ikut follow boleh? Boleh ya? Siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi, kalaupun bukan Sherly, tapi semoga bisa menghubungkan teman-teman ke mentor yang tepat nanti. Tepuk tangan dulu untuk ketiga kawan kita teman-teman yang sudah berkenan untuk membagi kira-kira apa yang mereka lihat 10 tahun ke depan minimal untuk dirinya sendiri. Silahkan Kak. Nanti tolong ditulis nama Instagramnya, dikasih ke kakak yang ini ya. Siap. Terima kasih Kak Dira, Kak Iva, dan Kak Rey. Teman-teman ini menarik, Sherly janji gak lama lagi, tapi ketika zaman berubah, waktu berganti, teknologi hadir, maka mau gak mau, suka gak suka, perubahan itu pasti akan terjadi. Wajar rasanya kalau orang tua kita sering bilang, kalau ada satu hal yang paling niscaya di dunia ini, ya perubahan itu sendiri. Benjamin Franklin pernah bilang teman-teman, if we are finished changing, then we're finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tentu kan kalau berubah harapannya ke arah yang lebih baik ya. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Toh memang demikian yang dianjurkan. Saat kita manusia berhenti berubah, tandanya kita selesai. Saat kita manusia berhenti bertumbuh, tandanya kita mati karena kehilangan satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Saat manusia berhenti belajar, siap-siap kita akan segera tergantikan dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih responsif dan adaptif dengan perubahan itu sendiri. Ketika kawan kita tadi sudah membagi 10 tahun ke depan, kira-kira target, visi, dan goalnya seperti apa? Bukan gak mungkin di tengah perjalanan dan prosesnya akan berubah, benar gak?
Tapi pada akhirnya kita berani mencoba banyak hal positif saat kita sekarang menjadi mahasiswa adalah satu kata kunci yang mau nggak mau, suka nggak suka adalah membuka opportunity itu sendiri. Izinkan saya sedikit berbagi satu analogi teman-teman. Teman-teman sekian ratus pasang mata, saya dapat informasi 500 ya Kak. 500-an pasang mata yang hadir di sini dan kawan-kawan kita yang di luar, ini adalah yang mendapat privilege untuk berada di perguruan tinggi. Kenapa demikian? Ada begitu banyak kawan-kawan kita di luar sana yang ternyata ingin menjadi bagian dari keluarga besar mahasiswa, tapi ternyata harus menunda dulu. Entah itu situasi dan kondisi, entah itu ada hal dan faktor lainnya. Dan teman-teman yang mendapat kesempatan berada di perguruan tinggi, ini mendapat kesempatan belajar berenang di kolam renang. Sedangkan mereka yang harus langsung merasakan realitas kehidupan, mereka harus belajar berenang langsung di laut bebas. Terus bedanya apa Kak Ser? Belajar berenang di kolam renang, yuk sama-sama kita cek. Kedalaman airnya masih terukur, bener gak? Gelombang airnya masih bisa kita atur. Pada akhirnya bagaimana suhu airnya juga masih bisa kita atur. Kita mendapatkan kesempatan untuk belajar berenang di kolam renang. Ketika sudah selesai nanti, toga kita dipindah, alma mater kita dilepas, kita masuk ke realitas kehidupan dan itu lautan bebas. Harus kita akui ikan yang lebih besar jelas lebih banyak. Yang kecepatannya lebih gesit jelas lebih banyak. Dan ketika kita udah terbiasa dengan proses di dalam kolam renang tadi, hanya tinggal menyesuaikan dengan kondisi di lautan bebas nanti. Meskipun tidak seutuhnya sama, tapi kita sudah terbiasa berdialektika di kolam renang yang semuanya masih terukur. Untuk itu di balik alma mater teman-teman bukan hanya harapan orang tua yang ada di sana. Harapan cek 1 2. Cek, ada kesalahan teknis? Ya. Pada akhirnya bukan hanya harapan orang tua yang ada di sana, di balik anyaman alma mater kita teman-teman, itu ada harapan rakyat Indonesia di sana. Karena teman-temanlah yang terpilih untuk duduk di bangku perguruan tinggi ini. Sehingga rasa-rasanya wajar waktu silakan berapa tahun teman-teman akan menjadi mahasiswa, teman-teman yang tentukan sendiri akan sangat sayang kalau kita menjadi mahasiswa yang sibuk, bukan jadi mahasiswa yang produktif. Ini bagian akhir dari sesi pemantikan Sherly. Jangan ulangi kesalahan Sherly 12 tahun yang lalu teman-teman. Sherly lahir dan besar di Aceh, mendapat kesempatan untuk merantau saat itu ke Jogja, dari Jogja Sherly pindah ke Jakarta. Sebagai anak daerah punya cara berpikir yang ketika melihat kesempatan merasa sangat haus. Hari ini ikut organisasi A, besok mewakili kampus ikut kompetisi B, nanti bulan depan diminta memimpin proyek sosial C, nanti tahun depan diminta terus demikian. Dan Sherly sangat bersemangat, ibarat gelas selalu kosong karena mendapat diferensiasi yang begitu luas. Sampai akhirnya di tahun kedua Sherly berkuliah, ada seorang mentor yang mengingatkan, seorang mentor mengkritik, seorang mentor ngasih masukan. Ser, yang kamu lakukan itu namanya sibuk, bukan produktif. Awalnya Sherly gak terima, namanya anak muda egonya masih besar. Dan Sherly belum mampu mengendalikan ego itu. Sehingga wajar, Bob Sadino pernah bilang teman-teman, ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh kita anak muda. Kita sama-sama cek ya. Karena Sherly jujur gak percaya awalnya. 5 hal yang paling ditakutkan oleh kita anak muda. Pertama, anak muda takut gagal. Kita belum memulai, kita duluan berpikir, aduh nanti kalau gak berhasil gimana ya, kalau gagal gimana ya. Kita duluan berpikir negatifnya, daripada kalau itu berhasil, kira-kira status quo apa yang akan kita pecah. Yang kedua, anak muda takut apa kata orang. Sedikit berbuat, aduh nanti kawan-kawan bakal bilang apa ya. Udah nulis caption panjang-panjang tinggal ngepost doang, aduh nanti orang bakal komen apa ya. Orang bakal mikir apa ya. Kita duluan memikirkan apa yang orang lain akan pikirkan dan apa yang orang lain akan katakan. Daripada kalau narasi itu kita keluarkan secara konsisten, kira-kira narasi apa yang akan keluar ke publik. Lebih jauh branding apa yang akan teman-teman miliki. Lebih besar lagi skalanya branding apa yang nanti kampus kita, universitas kita, organisasi kita miliki. Yang ketiga, anak muda takut keluar dari zona nyaman. Yang keempat, anak muda takut penerimaan lingkungan. Yang kelima, anak muda gak begitu suka dikritik. Kita lebih senang dipuji-puji, diapresiasi, sekalinya dikasih tahu blind spot, kita sering tidak mau mendengar karena ego kita masih besar. Jadi setelah kegiatan ini kalau ada yang bertanya apa dan siapa yang membuat kita anak muda tidak sampai pada versi terbaiknya kita,
Kita udah sama-sama tahu jawabannya. Ego kita sendiri. Nah, kembali ke topik, saat itu Sally nggak bisa mengendalikan ego, nggak terima dibilang sibuk, sampai ditantang dengan 4 pertanyaan oleh sang mentor, dan Sally gagal menjawab 4 pertanyaan itu, teman-teman. Harus diakui, suka nggak suka, terima nggak terima, Sally adalah mahasiswa yang sibuk, manusia yang sibuk kala itu. Dan nggak enak, jadi manusia sibuk itu nggak enak. Bedanya apa Kak Ser? Jauh. Kalau manusia yang produktif, semua yang dikerjakan ini mengarah pada goal, target, visi, tujuan yang itu udah ditetapkan dari awal. Sedangkan manusia yang sibuk mengerjakan banyak hal, banyak kegiatannya. Hari ini trending A, kita ikut. Besok viral B, kita juga akan ikut. Lusa FYPC, kita juga akan ikut. Keduanya sama-sama terlihat beraktivitas dan berkegiatan, tapi tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke depan, hasilnya beda, impactnya juga akan beda. Karena manusia sibuk, gak punya goal, gak punya target, gak punya visi. Sehingga cenderung ikut pada tren. Teman-teman percayalah, tren itu dibuat, tren itu diciptakan. Yang menciptakan tren siapa kira-kira? Kita semua. Dalam hal ini 8-13 jam waktu kita anak muda sekarang habisnya di internet. Menurut IDN Research Institute, maka pada akhirnya tren di online dan offline sama. Kuncinya satu, repetition. Semakin kita ulang, like, komen, share, maka algoritma akan membawanya ke puncak tertinggi. Itu yang kita sebut sebagai trending, viral, FYP. Dan kita semua yang membentuknya. Dengan kata lain, menarik ketika kita justru fokus pada diri kita yang bertumbuh, seperti kawan kita bilang tadi, maka siap-siap. Teman-temanlah sumber tren itu, teman-temanlah yang menciptakan tren, teman-temanlah yang akan diikuti. 4 pertanyaan ini kalau teman-teman udah bisa jawab, congratulations, selamat. You are on the right track, semoga konsisten sampai akhir. Karena ternyata orang optimis itu banyak teman-teman. Yo bisa, optimis di awal, tapi tunggu 3 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Yang akan menentukan kita sampai ke garis finish apa enggak, kira-kira apa? Konsisten. Ternyata hanya mereka yang konsisten yang akan sampai ke garis finish. Sekiranya teman-teman udah bisa menjawab 4 pertanyaan ini, teman-teman sudah berada pada track yang tepat. Semoga konsisten sampai akhir. Tapi kalau ternyata belum bisa, hold on, tahan dulu. Semoga student day ini, hari pertama dan besok hari kedua, menjadi momentum awal untuk kita berani memutuskan, berani bertanya pada diri sendiri, deep diving ngelihatnya ke dalam, bukan validasi lingkungan. Sebetulnya apa yang kita kejar, goalnya kemana, potensi kita di mana, kita mau mulai keluar dari zona nyaman, dari bidang yang mana. Secara cepat, pertanyaan yang pertama adalah, siapa kita di masa depan? Teman-teman ngelihat diri sendiri sebagai siapa di masa depan? What's the goal? What's the target? Kita bisa menjawab pertanyaan pertama dengan jawaban paling aman sedunia. Di masa depan kita adalah manusia yang lebih baik lagi, Kak Ser. Pertanyaannya lebih baik dalam hal apa? Dan bagaimana mengukur kalau kita lebih baik? Kak Ser, kita mau menjadi tadi misalnya seorang psikolog yang dalam spesifikasi yang seperti apa, karena ada spesifikasi khusus kan ya dalam dunia psikolog. Saya awam dalam hal itu. Dan kira-kira bagaimana psikolog yang sukses menurut kita? Kak Ser, kita mau menjadi seorang perawat profesional kala itu. Silakan. Kak Ser, kita mau menjadi seorang yang menginspirasi. Tadi kawan kita menyebutkan Kak Iva. Teman-teman, menginspirasi itu luas sekali. Teman-teman mau spesifik dalam bidang apa? Dan bagaimana mengukur kalau kita sukses dalam bidang itu? Kak, latar belakang kita adalah kesehatan. Tapi kok ya kita senang dalam dunia digital. Kita mau jadi content creator Kak dalam bidang kesehatan. Silakan. Content creator udah banyak teman-teman. Teman-teman mau spesifik dalam hal apa? Dan bagaimana mengukur kalau teman-teman sukses dalam bidang itu? Minimal jawaban pertama harus menjawab smart goal setting. Sarli yakin teman-teman udah selesai dalam hal ini. Tapi secara cepat S-nya spesifik, M-nya measurable. Bikin itu jadi spesifik, bikin itu jadi terukur teman-teman. Pada akhirnya mungkin harus kita akui, alat ukur kita beda-beda. Bener gak? Alat ukur kita beda-beda teman-teman. Gak apa-apa, justru yang apa-apa adalah saat kita gak punya alat ukur orang kita pakai untuk mengukur diri kita, yang terjadi adalah
rumput tetangga akan terus terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah kita semai. Miliki alat ukur kita sendiri, karena if we cannot measure something, we cannot improve it. Kalau kita nggak bisa ngukur sesuatu, sulit bagi kita untuk bisa mengimprove. Kita nggak tahu kita mendekati target, kita stuck, atau justru kita menjauhi target kita dengan tsunami informasi yang saat ini terjadi. Setelah bagian ini selesai, kita cek target itu achievable nggak ya? Karena kalau enggak, otomatis semua yang kita lakukan tadi membuat kita berputar di situ-situ aja. R-nya realistik, T-nya timely. Setelah bagian ini selesai, kesalahan kedua Sally adalah Sally nggak punya strong why. Sally nggak tahu alasan kenapa penting bagi Sally untuk mengejar itu. Dulu di awal cita-cita Sally adalah duta besar, makanya mengambil jurusan hubungan internasional. Setelah jalan beberapa tahun, mengikuti beberapa organisasi, terbuka pikirannya, networknya meluas. Saat itu dipercaya menjadi salah satu sekjen di organisasi yang punya cabang di 4 negara, Jepang, Netherlands, Indonesia, dan Australia. Maka dari situ Sally melihat bahwa ternyata profesi itu bisa berganti teman-teman. Tapi bicara nilai, bicara prinsip, ini harus kita pegang dengan saklek. Karena bisa jadi profesi yang ada sekarang itu belum ada di 10 tahun ke depan. Demikian juga nanti 10 tahun ke depan banyak nantinya profesi-profesi yang akan mau gak mau sekarangnya belum ada tapi nanti akan ada. Termasuk teman-teman dalam hal ini bidang psikologi, arsitek, guru, perawat. Perubahan adalah sebuah kepastian. Maka agile dengan perubahan, mau gak mau, suka gak suka adalah tips keduanya. Setelah bagian ini selesai teman-teman, maka selesailah pertanyaan pertama, kita masuk ke pertanyaan kedua. Karena sudah mendekati akhir, izinkan Sally kembali ke atas. Pertanyaan kedua yang Sally gagal saat itu adalah, siapa kita sekarang? Kita ini sekarang siapa teman-teman? Starting point kita di mana? Dalam hal ini kita harus mengakui starting point kita ratusan pasang mata yang hadir di sini jelas berbeda-beda. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan gak pernah menciptakan kita sia-sia. Ada yang mungkin unggul dalam hal interpersonal, lemah dalam hal logical mathematical. Ada yang mungkin unggul dalam hal kreatif, lemah dalam hal linguistik. Gak fair rasanya mengukur kemampuan ikan dari cara dia manjat pohon, bener gak? Ukurlah kemampuan ikan dari kecepatannya berenang. Untuk itu kalau ada orang yang paling bertanggung jawab untuk menggali potensi diri kita, jawabannya adalah diri kita sendiri. Ketika Gartner mengatakan ada 8 kecerdasan pada manusia, maka kita semua punya kecerdasan itu. Hanya saja ada yang unggul dalam hal A, lemah dalam hal B. Tugas kita bukan membuat semua orang senang, tapi tugas kita adalah segera temukan potensi diri dan segera putuskan untuk bertumbuh. Setelah bagian ini selesai, otomatis kita tahu kelebihan kita di mana dan ini berbanding lurus dengan self-confident. Salah satu pertanyaan yang paling sering masuk ke DM Instagram dan email sampai setidaknya kemarin adalah, Kak Ser gimana caranya ngilangin rasa insecure atau enggak percaya pada diri sendiri. Teman-teman, dengan segala kebodohan saya ingin sampaikan bahwa ternyata akar dari insecure itu cuma 2. Pertama, kita nggak tahu kelebihan kita apa. Yang kedua, kita lebih sering dieksploitasi oleh orang-orang sekitar kita atas kekurangan kita, bukan atas kelebihan kita. Sehingga wajar yang kita lihat terus-terusan kekurangan, bukan potensi yang kita miliki. Miliki self-awareness teman-teman, tahu siapa kita, starting point kita di mana. Minimal dengan analisa SWOT, kita tahu kelebihan, kita tahu kekurangan, kita tahu opportunity kita di mana dan tantangannya. Maka dengan sendirinya jam terbang akan membuat rasa percaya diri kita bertambah. Setelah bagian kedua selesai, kita masuk pertanyaan ketiga. How? Gimana nih? Target kita di sini. Kita punya cita-cita, target, visi yang berbeda-beda, tapi starting point kita di sini. Pertanyaannya adalah dalam 10 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun ke depan, skill apa aja yang butuh untuk kita siapkan. Dan dalam hal ini, saya harus mengakui belajar di dalam kelas itu nggak cukup teman-teman. Pada akhirnya tujuan kita berkuliah bukan hanya sekedar mendapat hitam di atas putih, itu nggak cukup. Hitam di atas putih itu penting, nilai akademik itu penting. Tapi ternyata ada begitu banyak hal yang akan kita dapatkan di luar kelas. Entah itu organisasi, entah itu karya, entah itu komunitas, silakan. Tapi ternyata soft skill yang kita dapat dalam berinteraksi sosial, itu yang akan menentukan ke depannya. Kira-kira
karakter yang terbentuk yang nantinya jauh lebih dibutuhkan di dunia nyata, di dunia real, di dunia kerja seperti apa. Sehingga wajar, orang tua kita pernah bilang, nilai hitam di atas putih yang kita dapat saat toga kita dipindah alias ijazah adalah sebuah keharusan. Keharusan yang harus kita jaga untuk mengantarkan kita melewati tahap administrasi di level selanjutnya. Yuk kita buktikan. Tamat SMP, masuk SMA, butuh ijazah nggak? Butuh ijazah. Tamat SMA, masuk kuliah, butuh nggak? Butuh. Sama, setelah lulus kuliah, kita masuk entah mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya, entah kita mau cari kerja dulu, kita butuh syarat administrasinya. Benar ya? Tapi ketika sudah sampai di tahap wawancara misalnya, maka yang menentukan siapa kita, kualitas kita, karakter kita, pada akhirnya adalah kebiasaan kita yang diakumulasikan. Sehingga wajar Margaret Thatcher, Perdana Menteri perempuan pertama Inggris pernah bilang begini, what's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what do you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan teman-teman. Dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita omongkan dan diskusikan. Perhatikan apa yang kita ucapkan, yang kita keluarkan, yang kita diskusikan. Karena dia akan keluar menjadi action, tindakan, pilihan sikap, keputusan. Perhatikan keputusan kita, karena kalau diulang-ulang terus setiap hari, dia bakal jadi habit. Dia bakal jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi. Dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi. Karena dia bakal jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dengan segala hormat sebagai yang memeluk agama Islam, kita mengenal istilah kun fayakun. Benar ya? Teman-teman, istilah kun fayakun itu adalah ranahnya yang maha kuasa. Ranahnya kita manusia adalah berusaha dan berdoa semaksimal kita. Jadi kalau ada habis ini yang bertanya pada kita di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Kalau ada orang yang ujuk-ujuk udah ngomong, ya udahlah itu nanti gimana takdir berbicara aja tanpa ada usaha maksimal, tanpa ada doa maksimal, ini udah ketahuan. Ini manusia realistis, dia yang dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Ketika bagian ini udah selesai, kita mulai tahu eksekusinya seperti apa. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, sekaligus penutup. Bagi sebagian orang mungkin ini pertanyaan klise. Dulu bagi Sally juga ini pertanyaan neko-neko banget. Tapi ternyata semakin kesini Sally semakin sadar, justru pertanyaan kuncinya ada di pertanyaan keempat. Kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita? Karena kembali ke poin awal, setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Izin mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka, yang pernah bilang kurang lebih begini, kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka kerbau juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, makan, bermain-main, bersenang-senang, maka kera di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini, berpikir kreatif, dan ini, empathy, social empathy yang tadi kawan kita sudah meng-highlight. Kalau artificial intelligence atau robot teman-teman, 1 tambah 1 adalah 2. Pengen ngubah outputnya, ubah dulu inputnya. Beda halnya dengan manusia, berpikir kreatif itu adalah salah satu kelebihan kita. Dan yang kedua, hati. Kalau kawan kita bilang tadi, memanusiakan manusia, menaruh kaki kita di sepatu orang, merasakan apa yang orang lain rasa, yang berdasarkan jawaban dari kawan-kawan kita di depan tadi, rasa-rasanya itu menjadi salah satu nilai di universitas ini. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua yang ternyata di semester 1 sudah meng-highlight poin paling penting dari proses berkaryanya kita manusia. Ketika 4 pertanyaan tadi bisa dijawab, dengan tetap melihat 2 hal yang menjadi kelebihan kita manusia dibanding robot tadi,
maka pada akhirnya gebrakan-gebrakan besar itu bisa sama-sama kita buat dan posisi manusia sampai kapanpun itu tidak akan tergantikan. Karena era sekarang, era 5.0, it's not about the gun, it's about the man behind the gun. Ini bukan tentang alatnya, ini tentang siapa di balik alatnya. Ini bukan lagi tentang senjata dan pistolnya, kita semua sudah menjadi bagian di dalamnya. Ini tentang siapa yang memegang pistolnya, siapa yang memegang senjatanya, mau dipakai untuk membunuh atau membantu. Mau dipakai untuk sesuatu yang manfaat atau mudarat, mau dipakai untuk mempercepat kita menuju target atau memperlama kita karena sibuk dengan begitu banyak informasi yang beredar. Dalam satu kali klik kita bisa mendapat dan menyebar jutaan informasi. Dan ini adalah era paling berhak generasinya, ini adalah era di mana generasi kita paling berhak untuk menyesal kalau kita nggak berkarya teman-teman. Karena semua infrastruktur digital ini terbentuk di eranya teman-teman. Sehingga kalau 4 pertanyaan tadi udah bisa dijawab, maka nggak ada istilah goal terlalu tinggi, visi terlalu besar. Kawan-kawan kita tadi sudah membagi target-targetnya. Ketika banyak orang yang menganggap itu sepele, maka adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk segera menyicil dan membuktikannya. Karena masa depan nggak pasti teman-teman, bener nggak? Masa depan itu nggak pasti. The future is unpredictable. Masa depan itu nggak pasti. Bisa jadi kita suka pada satu hal, ternyata itu kurang tepat dan kurang baik untuk kita. And then vice versa, demikian juga sebaliknya. But the best way to predict our future, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita, is create it now. Buat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan, the most responsible person for our future, is us ourselves. Adalah diri kita sendiri. Bukan orang tua kita, bukan dosen-dosen kita, bukan kakak kita, bukan paman kita, bukan sahabat kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan. Dan karena masa depan itu didesain, mari kita pastikan kita yang mendesain masa depan kita. Karena kalau enggak, jangan salahkan masa depan kita didesain oleh orang-orang sekitar kita. Sebagai akhir, pada akhirnya tua muda itu bukan tentang usia, tapi tentang ini dan ini. Cara kita berpikir dan pilihan-pilihan sikap kita. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita dan kita akan muda semudah harapan kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam mengambil dan membuat keputusan. Kita akan muda semudah keyakinan kita dalam mengambil tanggung jawab dan amanah. Selama harapan, keyakinan, dan cita-cita itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda pengecut. Hidup kita cuma satu kali, masa muda gak akan terulang 2 kali. Mari kita pastikan kita hidup dan menghabiskan waktu dengan berarti. Pada akhirnya akan ada yang berubah dan akan ada yang bertahan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Serliana Fitang. Luar biasa sekali pemaparan dari beliau. Saya rasa saya saja termotivator dari beliau. Dari apa yang beliau sampaikan semuanya sudah kena banget. Mungkin saya ingin memberikan kesempatan buat teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan acungkan tangannya. Wow, ribuan yang mau bertanya Mbak Serli. Baik, siapa yang duluan? Boleh yang di tengah dulu. Boleh panitia yang boleh dibantu. Yang di tengah dulu. Yang perempuan yang di tengah, yang angkat tangan, oke. Suruh ke depan aja kali Pak ya? Boleh. Silakan maju ke depan. Oke, silakan acung tangannya tanya. Oke, laki-laki yang di depan. Laki-laki yang di depan, silakan. Mbak yang paling belakang, silakan. Yang di atas ada? Oke, 1 orang yang di atas paling pojok sebelah kiri. Silakan yang paling depan. Itu perempuan, oke silakan turun ke bawah, silakan ke depan. Oh ya, boleh. Anda spesial dipanggil dipilih Mbak Serli, silakan turun ke bawah. Oh, Masya Allah. Pak Dekan mau bertanya gimana? Oh nggih, silakan Pak.
Mohon izin ya Mbak. Sorry. Perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halida dari program studi S1 Keperawatan. Izin bertanya Kak, bagaimana saat Kakak dinyatakan waktu itu pernah gagal di 4 yang kata Kakak tadi, gimana Kakak meningkatkan kembali motivasi Kakak untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan bagaimana nih kiat-kiat Kakak untuk kami-kami semua yang muda di sini agar bisa seperti Kakak yang dulunya gagal kemudian bisa kembali menjadi yang terbaik. Gitu Kak. Sebelumnya terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Mbak Serli, apakah langsung mau dijawab aja kali ya? Oke, ditampung dulu aja kali ya. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Kak, perkenalkan nama saya Hairunisa dari Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, program studi S1 Keperawatan. Izin bertanya Kak, boleh nih dikasih tips untuk kami para mahasiswa agar termotivasi untuk bisa naik level ke tingkat menjadi orang yang progresif dan responsif terhadap perubahan, agar kami mahasiswa bisa lebih lagi untuk memanfaatkan segala bentuk peluang maupun kesempatan. Terima kasih. Oke. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Desi Satriani dari Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, program studi S1 Keperawatan. Izin bertanya Kak sebelumnya, gimana nih cara Kakak meyakinkan diri Kakak tentang keputusan kita yang akan kita ambil 10 tahun ke depan itu berhasil gitu loh. Gimana cara Kakak meyakinkan diri kalau ini adalah jalan yang terbaik yang Kakak pilih? Itu aja Kak, makasih. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dea Nadila dari Fakultas Farmasi, program studi S1 Farmasi. Tadi Kakak bilang ada 4 aspek yang di awal, salah satunya adalah kerjasama. Tapi menurut Kakak nih, bagaimana cara kita menjalin kerjasama sedangkan pemikiran setiap orang berbeda-beda? Bagaimana agar tidak terjadinya perselisihan di saat menjalin kerjasama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Naufal dari Fakultas Psikologi. Setelah saya melihat CV Kakak, saya sangat yakin pertanyaan saya ini sangat bisa dijawab oleh Kakak. Pertanyaan saya adalah, seperti yang kita ketahui, pemimpin-pemimpin negara kita yang kita rasa tidak adil dan tidak demokrasi terhadap rakyatnya, itu membuat kita sangat terzolimi. Setelah itu, apakah pemimpin kita lagi-lagi kita diberatkan kepada rakyat? SDM-nya sangat rendah, SDM-nya sangat rendah, SDM sangat rendah. Saya rasa pemimpinnya yang SDM-nya sangat rendah. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dan menurut Kakak cara kita menghilangkan pandangan itu SDM sangat rendah, dan bagaimana kita cara melengsarkan pemimpin yang zolim itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah dari S1 Psikologi. Ya, kalau gak salah tadi Kakak ada membahas tentang kita adalah pemimpin di masa depan. Ya? Jadi pertanyaan saya simple, apa syarat kita untuk menjadi pemimpin yang efektif? Dan apakah seorang introvert itu bisa menjadi seorang pemimpin? Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pertanyaan yang sudah kita tampung yang akan dijawab oleh Mbak Serli. Oh ya, pertanyaan terakhir spesial dari Bapak Dekan. Silakan Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, it's great to meet you today. Oh my God. Wow. Okay. Saya suami istri di antara yang punya spesial pandangan terhadap Mbak Shirley. Barusan tadi foto, terus kirim ke istri. Wow, Shirley, itu dia bilang itu, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Shirley nih. Oke, Masya Allah. Kita sangat perlu orang-orang seperti Kak Shirley ini, oh, luar biasa. Baik, singkat. Kata-kata yang dikeluarkan Mbak Shirley itu tajam, meskipun tidak membuat luka. Kemudian ucapan-ucapannya begitu smart, tetapi tidak membuat orang lain merasa bodoh. Dan saya rada-rada takjub. Mbak Shirley dengan kalimat-kalimat yang menusuk itu, bahkan sampai pada pimpinan-pimpinan di level tertinggi. Tapi rasa-rasanya kok tidak ada rasa takut gitu. Nah, ini apa ini? Apa ada siapa yang membackup atau ada backing apa gitu? Silahkan bisa di share kepada kami sehingga bisa lebih berani untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan. Baik, ada satu tambahan pertanyaan spesial dari Bapak Dekan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan Mbak. Oke, mungkin langsung saja Mbak Shirley untuk menjawab. Cek, 1, 2, cek. Cek. Mati. Cek. Cek, 1, 2, cek. Oke, mungkin langsung saja menjawab pertanyaan yang terakhir tadi, spesial dari Bapak Dekan yang mungkin langsung akan dijawab oleh Mbak Shirley. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak dan teman-teman, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan kita tadi. Shirley izin memulai dari yang paling terakhir teman-teman. Kok mau dan berani menyampaikan yang tadi katanya tajam tapi kok nggak takut, apakah punya backingan atau backup dan seterusnya. Saya harus dengan jujur mengatakan nggak ada Pak. Jadi mungkin saya sedikit cerita, jadi awal mulanya menyampaikan pendapat itu di 2019 saat kembali pulang ke Indonesia. Saat itu bertemu dengan kawan-kawan seperti biasa dan karena 2019 itu qadarullah memang tahun politik saat itu dan melihat bahwa anak muda cenderung punya pandangan yang sama, kalau berbeda dianggap bukan bagian. Itu yang saat itu terjadi. Logikanya begini teman-teman, di atas meja ini ada banyak benda, ada tisu, ada bunga, ada buah-buahan, yang buah-buahannya juga banyak, ada salak, anggur, jeruk, pisang, dan ada botol. Tapi spotlight cuma dikasih ke bunga aja. Jadi kita anak muda cuma ngelihat, oh ternyata pilihan di atas meja hanya ada bunga. Dan itulah yang akan kita pilih, kurang lebih begitu. Nah, rasa-rasanya untuk ngelihat seperti itu kok kurang adil ya. Ada banyak perspektif yang bisa kita angkat, tapi kenapa media mainstream hanya menyorot dari satu sudut pandang yang membuat ketika kita punya pandangan yang berbeda dari yang tadi dapat spotlight, kita tidak dianggap menjadi bagian. Ini saya dapati karena ketika pulang ke Indonesia di karantina bersama 100 orang content creator Pak. Karena di Australia saat itu membuat satu platform bersama anak-anak muda di sana. Tapi untuk membuat ini menjadi singkat, dari situ akhirnya berdiskusi dengan kawan-kawan, kita bisa melakukan apa. Akhirnya karena Shirley ini bukan siapa-siapa, tidak dekat dengan mereka yang punya privilege untuk ke media-media mainstream yang besar. Akhirnya yang kita punya adalah ya media sosial saja, kita mulailah dari situ. Hanya saja memang kita berupaya untuk menyampaikan dengan bahasa pilihan kata yang aman. Awalnya aman karena teman-teman aman itu lebih penting daripada sekedar kalau mengejar, sebutlah mengejar untuk dilihat dan mendapat perhatian, maka jadilah berbeda. Ada istilah dari orang bijak, kalau pengen viral, pengen terkenal dengan cepat, maka ini dengan segala hormat tanpa bermaksud apa-apa, mohon maaf dengan pilihan kata, tapi kencingilah Ka'bah, maka semua mata akan tertuju pada kita. Artinya lakukan sesuatu yang berbeda dari keumuman dan melawan norma, maka kita akan mendapat attention.
Tapi ketika tujuan kita menyampaikan adalah kalau itu sebutannya adalah ngasih masukan atau kritik, harapannya kan adalah didengar atau terbuka akal pikiran dan logika akal sehat. Karena tujuannya adalah itu, sehingga memulailah dari sosial media, gak ada backingan, hanya saat itu 2-3 orang berusaha untuk berdiskusi dan menyampaikan itu dengan alat yang seadanya, gayung bersambut saat itu. Sehingga saat itu saya berpikir yang dulu mungkin hipotesis sekarang menjadi kesimpulan, kuncinya 2, selama baik dan benar. Harus sampai benar teman-teman. Karena baik belum tentu benar, tapi kalau udah benar, ini pasti baik. Nah indikator benar ini kan pada akhirnya sangat banyak. Entah itu datanya, entah itu benar cara kita menyampaikannya, tidak menyakiti siapapun. Dan timingnya, ini saya pikir menjadi hal yang saya pelajari dalam 2-3 tahun terakhir ini. Sampai akhirnya salah satu televisi Pak, di 2019 tepatnya bulan September itu menghubungi ke tim dan menyampaikan kami minta Mbak Sherly mempertanggungjawabkan salah satu video komentarnya di media ini begitu. Jadi sebetulnya memulai di sosial media dulu baru kemudian dipanggil ke televisi. Mendapat amplify itu akhirnya terima tidak terima awalnya karena otomatis saat itu posisi Sherly tidak di Jakarta, posisinya saat itu di Jawa Barat. Bukan hanya waktu yang tidak memungkinkan tapi resiko yang besar. Saat itu kami menganggap seperti itu dengan tidak ada backingan siapa-siapa dan harus kita akui langkah pertama yang harus kita tahu kan adalah lawan kita siapa kan begitu ya. Saat itu rasa-rasanya tidak apple to apple lawannya. Awalnya kami tolak, kemudian setelah berusaha diyakinkan oleh pihak televisi, kami tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin menghadirkan sudut pandang lain. Mereka menyampaikan tidak ada backingan, tapi selama yang disampaikan oleh kami adalah sesuatu yang baik dan benar, kenapa tidak mau dipertanggungjawabkan? Akhirnya bismillah karena merasa tidak ada yang salah dengan sudut pandang itu, berusaha untuk tetap pada jalur yang tadi, cara menyampaikannya dengan santun, kami berangkat akhirnya. Nah dari situ bahkan ketika ada pihak yang mengatakan, wah ini didesain, dia di backup atau dia punya backingan kuat, maka justru yang terjadi sebaliknya. Yang terjadi adalah kita datang ke sana dengan rasa was-was dan khawatir, bahkan saat itu jadi tidak jadi karena bukan hanya kereta yang sudah habis, tapi bahkan waktu yang sangat mepet. Jam 7 ditutup, jam 7 kurang 5 kita baru sampai. Jadi nyaris, itu adalah sesuatu yang nyaris. Sampai saat itu yang membawakan acara bingung, ini mau disebut sebagai apa? Akademisikah, pengamatkah? Sampai akhirnya dari tim kreatif menyebut itu adalah millennial influencer. Dari situlah akhirnya bergulir. Sebelumnya saya adalah akademisi. Nah, poin selanjutnya sekaligus terakhir adalah konsisten. Itu mungkin Pak. Jadi antara apa yang disampaikan di awal dengan yang selanjutnya disampaikan itu tidak ada yang berubah. Terutama secara nilai. Kalau cara mungkin ada 1-2 yang berubah, tapi nilai dan prinsipnya tetap sama. Mengenai apa, itu mungkin tips dan kunci-kunci di belakangnya. Tapi kalau ditanya apakah di belakangnya ada sesuatu yang membackup, maka saya pikir backup paling baik adalah yang Maha Kuasa itu sendiri. Tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya teman-teman. Karena ketika kita berharap pada manusia, percayalah ujung-ujungnya kita akan kecewa. Sehingga saat memilih, entah teman-teman berorganisasi memilih ketua, entah teman-teman dalam konteks yang lebih besar memilih siapapun, maka jangan pilih sosoknya, tapi pilihlah prinsip atau nilai yang dibela oleh sosok itu. Karena orang bisa berubah, people change, tapi yang namanya nilai dan prinsip itu akan terus tetap sama. Mungkin begitu Pak. Dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Baik Mbak Sherly, terima kasih. Bagaimana? Apakah terjawab? Backupannya Tuhan, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi ya Mbak Sherly, kita lanjut ke pertanyaan pertama dari Saudara Halidang dari perawat. Bagaimana tadi Mbak Sherly ada menjelaskan terkait gagal ya, menceritakan terkait gagal, bagaimana tuh mereka meminta untuk memotivasi supaya bisa termotivasi dari kegagalan tersebut. Baik, teman-teman ini saya ikut mencatat pertanyaan teman-teman. Ada beberapa yang bisa kita gabungkan, saya izin gabungkan. Teman-teman ada nggak di sini yang nggak pernah gagal? Kayaknya semua yang dilakuin berhasil terus, semua yang dipegang jadi semuanya. Ada nggak?
Gak ada ya? Teman-teman, gagal itu biasa kok. Gagal itu justru adalah proses kita bertumbuh. Gagal itu proses bukan hasil akhir. Jangan mau titik saat kita gagal, gagal itu adalah koma. Sambung dulu kalimat kita dengan kata bangkit baru mau titik. Justru aneh ketika kita merasa memperjuangkan sesuatu tapi kita gak pernah gagal, itu aneh. Tandanya kita memperjuangkan sesuatu di zona nyaman kita. Mereka yang berani keluar dari zona nyaman, memperjuangkan sesuatu, ini nyaris tentu pernah gagal dalam hidupnya. Sehingga ketika gagal ini sebuah kepastian, bangkit ini adalah pilihan. 10 kali gagal ya biasa, pastikan kita 11 kali bangkit. 100 kali kita gagal itu biasa, pastikan kita 101 kali kita bangkit. Toh orang sukses pernah bilang, orang sukses ya, kalau Sally belum sukses. Orang sukses pernah bilang bahwa pada akhirnya seorang yang sukses itu nggak dilihat dari berapa banyak jumlah gagalnya, tapi pilihan sikapnya saat kita gagal. Memutuskan untuk menyerah dan kita selesai, atau putuskan untuk bangkit dan masih ada peluang untuk keluar sebagai pemenang. Sehingga ketika kita gagal, termasuk Sally gagal menjawab pertanyaan itu, butuh waktu 6 bulan bagi Sally untuk mampu menjawabnya. Sally yakin di era teman-teman jauh lebih bisa mempersingkat waktu itu. Tapi ketika Sally gagal, sedih, kecewa, itu pasti. Namanya kita manusia. Tapi sifat energi itu netral, bener gak? Ini teman-teman psikologi biasa yang jauh lebih paham. Nah, ketika kita punya rasa tadi, rasa itu kan harus di-manage, bener gak? Rasa itu harus dikontrol teman-teman. Ketika kita gak mengontrol rasa, maka kita yang dikontrol oleh rasa. Cara paling efektif untuk mengontrol rasa atau feeling kira-kira gimana? Dengan logika. Karena logika dan perasaan ini dua hal yang berbeda kayak minyak sama air. Menangkan perasaan logika kita tumpul, menangkan logika perasaan kita menciut. Nah ketika gagal, masalah utamanya kita kan adalah sedih, kecewa kan gitu ya. Rasa-rasanya kok kita gak berhasil, terus perasaan itu kita bangun, kita pupuk. Nah sehari, 2 hari, 3 hari, take our time, ambil waktunya. Dan semakin kita kenal dengan diri kita tahu coping mekanismenya. Seorang ekstrovert akan cenderung menceritakan apa yang dialami atau perasaannya dengan kawan-kawannya. Seorang yang introvert ini cenderung menarik diri dan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Selesai dulu dengan internalnya. Pada akhirnya semakin kita kenal siapa kita akan tahu kira-kira ini energi mau kita alirkan dengan cara seperti apa. Silakan, mau berapa lama, alirkan energinya. Setelah itu kita mulai menggunakan logika. Sebetulnya masalahnya apa yang kemarin membuat kita gagal? Hal apa yang ternyata masih bisa kita perbaiki dan berada dalam kontrol kita dan mana yang enggak. Dari sini kemudian kita mulai petakan lagi. Karena pada akhirnya dalam proses bertumbuh itu enggak ada kata selesai. Selama nafas masih dikandung badan maka sejauh itu pula kita masih punya tanggung jawab untuk belajar. Maka gagal itu adalah proses dari keberhasilan itu sendiri. Mereka yang tidak berani gagal atau tidak berani menghadapi kegagalannya sendiri adalah mereka yang tidak berani untuk mencapai dan berada pada posisi keberhasilan untuk dirinya sendiri. Untuk itu, bagaimana menyikapi kegagalan, saya yakin setiap orang beda-beda, tapi rumus umumnya adalah fokus pada evaluasi dan fokus pada apa yang bisa kita kontrol, bukan sesuatu yang di luar kontrol kita. Itu untuk 2 pertanyaan. Ada satu pertanyaan menarik tadi yang relate teman-teman. Apakah seorang introvert bisa menjadi pemimpin? Menurut teman-teman gimana? Sangat bisa. Pada akhirnya kita introvert atau extrovert bukan menjadi hambatan kita untuk mengejar target dan goal kita. Ketika kecenderungan kita justru menjadi hambatan, maka teman-teman bisa bayangkan betapa kita membangun ceiling, atap, batasan, border, penjara atas achievement kita sendiri. Benar nggak? Seorang extrovert berarti nggak bisa menjadi seorang yang mendesain acara di balik layar karena senangnya adalah ketemu sama banyak orang. Demikian juga sebaliknya orang yang introvert berarti tidak bisa melewati batas-batas yang jangan-jangan kita sendiri yang membuatnya. Pada akhirnya kita punya kecenderungan yang berbeda-beda. Ada yang extrovert, ada yang introvert, silahkan. Tapi tujuannya bukan untuk menghambat target kita. Tujuannya justru adalah semakin kita tahu potensi kita ada di mana. Dan coping mekanisme seperti apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi masalah. Yang jelas, semakin kita kenal siapa kita teman-teman, masuk ke pertanyaan selanjutnya, semakin kita bisa berkolaborasi. Karena kunci kolaborasi ternyata satu, kita fokus pada bersamaan.
bukan pada perbedaan. Kalau perbedaan itu pasti ada teman-teman. Kita yang hadir di sini aja, cara berpikir kita tentu berbeda-beda. Benar ya? Kita berada pada fakultas, jurusan, bahkan kelas yang sama, diarahkan misalnya punya cara berpikir yang kurang lebih sama, tetap yang ada di pikiran kita jelas berbeda-beda. Perbedaan itu adalah kepastian. Tapi ketika kita berkolaborasi, kita fokus pada persamaannya. Persamaan tujuan, persamaan nilai, persamaan target, persamaan prinsip. Nah dari situ perbedaan justru menjadi anugerah. Sehingga kita yang kenal siapa kita punya kelebihan A, punya irisan persamaan yang sama dengan kawan-kawan yang lain, justru kita bisa saling sulam tambal dan melengkapi. Justru dengan perbedaan itu kita saling menutupi satu sama lain atas kekurangan kita. Yang jelas ketika kita fokus pada persamaannya tadi, besar kemungkinan kita akan mengenyampingkan dulu tadi perbedaan dan ego kita terhadap yang berbeda tadi. Mungkin itu menjawab beberapa pertanyaan Kak. Silakan. Mungkin tinggal satu pertanyaan lagi yang mungkin yang belum bisa dijawab. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah digabungkan oleh Mbak Sherly. Pertanyaan mungkin yang dari Mas Naufal terkait pemimpin yang negara sekarang ini tidak adil. Bagaimana cara kita untuk meminta keadilan dan bagaimana cara kita untuk menyikapi pemimpin seperti itu. Silakan Mbak Sherly. Ini menurut saya sangat berat pertanyaannya. Tapi yang jelas begini teman-teman, mungkin bukan kapasitas Sherly untuk menjawabnya di sesi sekarang. Tapi ada satu perkataan bijak yang mengatakan begini, pemimpin itu adalah gambaran dari rakyat yang dipimpinnya. Jadi kalau kita melihat pemimpin yang sekarang entah itu capable atau tidak capable, kita sangat bangga atau tidak bangga silahkan. Tapi itu adalah gambaran dari mayoritas kita. Artinya apa? Gak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil dan partikel terkecil perubahan itu ada pada diri kita sendiri. Semakin banyak anak muda misalnya yang saat ini lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia diisi oleh kita anak muda, semakin anak muda berusaha untuk menjadi versi terbaiknya di diri kita, semakin banyak anak muda yang berusaha bukan hanya belajar tapi berkarya menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Teman-teman dunia kesehatan, ada yang di dunia psikologi, ada yang di dunia teknik, arsitektur, pendidikan, silakan. Tapi kita menjadi versi terbaiknya kita dan sedikit saja ambil bagian kontribusi, maka optimis kita memandang 2045. Kita akan punya harapan memandang 10 dan 15 tahun ke depan. Kenapa coba kira-kira? Karena teman-teman lah yang akan berada pada posisi itu nanti. Bicara 2045 berarti sekitar 23 tahun dari sekarang. Yuk kita sama-sama cek usia kita sekarang ditambah 23 tahun. Bukankah yang dimaksud bonus demografi dan generasi emas itu adalah generasi kita. Untuk itu wajar ketika orang tua kita pernah mengatakan bahwa ketika kita pengen melihat sesuatu berubah, maka mulailah mengubah dari apa yang berada dalam kontrol kita. Dan yang ada berada dalam kontrol kita, ini jelas adalah perubahan yang ada pada diri kita. Sehingga dengan kata lain, kita membahas sesuatu yang besar, mari kita berani membahas sesuatu yang kecil, kita berani men-zoom out picture, kita mau melihat perubahan yang paling ujung, maka beranilah memecah itu menjadi perubahan-perubahan kecil dan justru partikelnya ada pada diri kita. Karena semakin kita menunggu siapa yang akan bisa membawa perubahan, 4 jari lainnya mengarah pada kita. Kira-kira kapan kita akan mengupayakan perubahan minimal untuk diri kita sendiri dan semakin banyak anak muda yang punya cara berpikir kayak begini, otomatis ini akan menjadi satu kualitas generasi, kualitas angkatan yang ketika datang masa dan zamannya justru generasi teman-teman yang akan memimpin, rasa-rasanya kita punya harapan dan optimisme melihat perubahan pemimpin tadi. Mungkin demikian. Semoga sedikitnya bisa memberikan perspektif. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Mbak Sherly yang sudah memberikan memaparkan materi dan sesi tanya jawab yang menjawab pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Mohon izin Mbak Sherly, saya mau izin untuk menyimpulkan. Manfaatkanlah waktu dengan sebaik mungkin, pastikan kita terus berkembang menjadi yang lebih baik, terbaik dan excellent. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia diraih oleh campur tangan pemuda yang di dalamnya adalah mahasiswa. Memulai berubah, lakukan perubahan untuk menjadi generasi emas. 1% perubahan yang kita lakukan pastinya ada daripada kita hanya berdiam diri. Meraih prestasi, mengembangkan organisasi menjadi generasi yang disorot kacamata duniawi. Saya Ansyar,
Moderator undur pamit diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman yang di bawah bisa berdiri, kita mau foto bersama dulu sama Kak Sherly. Yang di atas juga boleh berdiri dulu. Yang di atas juga boleh berdiri dulu, kita mau foto bersama dulu.